Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Haji Syafruddin Badirung, MPD. Mohon maaf Pak kalau salah menyebutkan nama. Dan Udah tepat Pak, udah tepat Pak Kabalai. Ya, ya Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, Bapak Haji Khaironi MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di Balai Diklat Keagamaan Manado. Yang kami hormati panitia pegawai Balai Diklat Keagamaan Manado, para narasumber dan wideswara yang ada bergabung di Zoom ini, yang teristimewa para calon peserta Diklat TIK, guru MTS yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali bersua dalam Diklat jarak jauh. Jadi bukan diklat reguler atau DDWK, diklat secara daring. Dalam hal ini kita akan acarakan untuk pembukaan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, belum kita masuk pada kegiatan pembukaan, marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya laporan dari panitia kepada Pak Kakanwil. Mohon izin Pak, kami dari panitia sekedar melaporkan bahwa kegiatan ini Diklat jarak jauh teknologi informasi untuk guru MTS insya Allah akan berlangsung selama 12 hari, setiap hari dengan materi-materi yang sudah tersusun dalam jadwal. Insya Allah yang kita akan pakai sebagai pengganti ruangan pertemuan tatap muka, yaitu memakai Zoom meeting seperti saat ini. Yang Zoom meeting itu akan berlangsung kurang lebih selama 3 jam pelajaran setiap hari. Dan selanjutnya akan ada penugasan atau pekerjaan atau tugas-tugas akan yang dibagikan yang harus dikerjakan oleh peserta yang akan diberikan baik itu panitia maupun narasumber untuk dikerjakan oleh peserta. Dan untuk panitia kami ada terdiri dari ketua panitia saya sendiri, dan penanggung jawab sebagai juga yang memonitor ini adalah Pak Kepala Balai, dan ada akademik Ibu Lili Husa, dan administrasi juga anggota Ibu Uda dan Ibu Mona. Untuk peserta, insya Allah peserta ini berjumlah 40 orang dari wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Manado, itu Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Palu, Sulawesi Tengah. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa ini DJJ akan berlangsung selama 12 hari kerja, kecuali hari Minggu, hari Sabtu insya Allah akan ada pembelajaran Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Kakan yang kami hormati, demikian laporan kami sebagai pengantar dalam pelaksanaan pembukaan ini. Dan selanjutnya mungkin kami akan langsung ke sambutan dan arahan sekaligus membuka Diklat DJJ ini oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kami sebut dengan hormat Bapak Dr. H. Syafruddin Badirung, MPD. Namun sebelumnya kami akan bacakan kurikulum vitae
beliau. Mohon izin Pak, kami akan membacakan. Biodata beliau, nama Dr. H. Safruddin Badurun MPD, NIP 1971-01-1997-03-1002. Tempat tanggal lahir Gorontalo 11 Mei 1971, pangkat golongan pembina tingkat 1 4B, unit kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Alamat kantor Jalan Poigar, pendidikan terakhir S3 tahun 2016 di UIN Makassar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kurikulum vitae dari Pak Kakanwil kita, Pak Kakanwil Gorontalo. Oleh karena itu selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kakanwil untuk membuka sekaligus memberikan arahan dan membuka secara resmi sekaligus memberikan materi Pak. Ya, pada saat ini. Kepada Bapak Kakanwil disilahkan dengan hormat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Manado, salam dari Gorontalo Pak. Semoga Bapak dengan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Moderator Pak Irwan, ya, terima kasih Pak. Ya. Bapak dan Ibu peserta diklat jarak jauh, teman-teman guru, teman-teman saya semuanya ini yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat bertemu kembali. Ya, saya juga adalah guru, jadi itu ya. Saya juga adalah guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan rahmatnya kita bisa bersua lewat media daring ini, lewat web seminar, webinar yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Manado. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan insya Allah syafaat beliau bisa sampai kepada kita sekalian. Bapak Kabalai, Pak Moderator, dan teman-teman guru yang saya banggakan, saya bangga kita semua bisa bersua di 3 provinsi ini. Saya juga dari guru Pak. Saya juga dari guru, jadi saya dengan teman-teman semua itu adalah sama, ya. Cuma mungkin karena saya jadi Kakanwil, maka saya jadi maha gurunya. Jadi gitu saja. Tapi pada prinsipnya kita punya nasib yang sama, karena saya juga lama jadi guru. Saya guru fisika Pak, guru fisika, jadi hampir selaras dengan TIK, ya. Saya pernah jadi kepala man model, jadi juga sama juga. Mudah-mudahan teman-teman semua juga jadi kepala man model nanti, satu saat nanti. Dan bisa jadi Kakanwil, bisa jadi kepala Balai Diklat, ya, mudah-mudahan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau berbicara tentang secara umum tentang pembelajaran, saya rasa kita memiliki platform yang sama mengenai pembelajaran. Tujuannya adalah mencerdaskan. Tujuannya adalah mencerdaskan. Kondisi yang terjadi sekarang ini, adalah kondisi yang di luar nalar kita di awalnya. yakni kondisi keberadaan ini COVID-19. Tetapi ini menjadi lompatan besar bagi seorang guru.
dalam bagaimana dia membuat suatu inovasi. Nah, sebenarnya yang paling mudah melakukan lompatan-lompatan inovasi ini adalah guru TIK. Guru TIK. Karena guru TIK sudah pasti menguasai teknologi. Ya. Ini kan teknologi informasi dan komunikasi kan ya. TIK, mudah-mudahan saya belum salah pengertian mengenai TIK ini. Gitu Pak Irwan mungkin ya? Ya Pak, ya, Ya, mudah-mudahan saya belum salah ini ya. Karena saya mungkin sudah 10 tahun meninggalkan guru ya. Sudah 10 tahun. Jadi yang memiliki kompetensi yang mumpuni di masa pandemi COVID ini sebenarnya adalah guru TIK. Sehingga itu Balai Diklat sangat tepat. Balai Diklat menurut saya sangat tepat membuat webinar ini, membuat diklat jarak jauh bagi guru TIK, yang kita harapkan guru TIK ini menjadi motor penggerak bagi guru bidang studi lainnya. Ya, Pak Kabalai itu pasti mengharapkan teman-teman TIK ini justru bisa menjadi mentor lanjutan, mentor bergulir bagi teman-teman lainnya. Tidak hanya konten TIK-nya, tetapi bagaimana membelajarkan teman-teman ini menghadapi situasi belajar yang seperti ini. Saya tahu teman-teman di bidang studi lainnya, ya, di bidang studi lainnya itu tidak siap dengan pandemi COVID ini. Belajar lewat webinar, belajar dengan menggunakan daring, ya, sehingga sebagian teman masih tetap memaksakan belajar konvensional. Dengan cara biarlah saya sibuk luring Pak, berkunjung ya, daripada saya juga mau pegang HP, masih HP Nokia 3310 misalnya ya, yang udah kadaluarsa ya. Jadi nah, kalau guru TIK yang masih pakai HP Nokia yang DP bunyi ya, kalau istilah ini semakin keras bunyinya maka menunjukkan HP-nya itu semakin jadul. Kalau masih ting 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 ting, itu masih bel kelas zaman dulu, dan itu adalah HP zaman dulu, bukan anak TIK yang pegang begitu. Ya, guru TIK itu harus HP-nya adalah HP canggih, HP yang mengupdate ilmu dan teknologinya. Nah, ini teman-teman semua. Karena belajar ini adalah mencerdaskan. Belajar ini adalah mencerdaskan. Nah, kalau di zaman sekarang ini, model belajar yang kita tempuh adalah sistem seperti ini. Nah, Kabalai ini sangat tepat membuat diklat jarak jauh untuk TIK. Karena memang kita diharapkan, kita guru-guru TIK ini diharapkan mampu menjembatani guru-guru lainnya untuk masuk kepada pembelajaran yang sistem daring seperti ini. Nah, itu sebagai pembuka saya. Nah, belajar yang kita harapkan adalah mencerdaskan, sudah tentu harus mengikuti tahapan-tahapan belajar. Itu yang sangat penting. Nah, guru TIK yang pada dasarnya adalah kompetensinya harus memiliki kompetensi pedagogik, harus memiliki kompetensi akademik, di samping itu didukung oleh kompetensi sosial dan spiritualnya, ini harus bisa selaras. Kita harus ingat bahwa pandemi COVID ini belum berakhir. Ya, istilah new normal saja, new normal itu oleh masyarakat diartikan dengan letterlet, dengan baru normal. Mereka artikan sistem bahasa Indonesia, diterangkan menerangkan, ya. New normal, orang bilang baru normal, padahal pengertiannya adalah normal dengan sistem yang baru, dengan situasi yang baru. Ya, normal kita apa? Normal kita adalah tetap mengajar. Normal kita adalah apa? Normal kita adalah tetap belajar, tetapi dengan metode yang baru. Nah, salah satunya metode yang barunya itu adalah sistem daring.
Dan siapakah yang lebih menguasai sistem daring adalah kita, guru TIK. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi berbanggalah ya, tepuk tangan dulu lah semua untuk guru TIK ini. Saya bangga ya dengan guru TIK. Kita semua ini punya semangat yang tinggi, dan guru TIK itu harus dia menjadi motor penggerak. Jangan justru menjadi orang yang tidak tahu TIK, tidak tahu tentang teknologi. Jadi harus memang muncul ke depan, menjadi motor penggerak bagi guru-guru lainnya. Saya saja sebagai seorang guru fisika, ya, saya harus menguasai teknologi. Kalau tidak menguasai teknologi, saya tidak akan sukses dengan guru fisika saya, karena sudah tahu fisika itu sulit, ya. Kalau kita tidak tahu teknologi dalam membelajarkannya, teknologi pembelajaran, wah, seorang guru pasti akan kesulitan. Nah, inilah yang harus kita tahu bersama. Jadi brainstorming kita, wawasan kita harus kita buka. Jangan kita bahwa pandemi ini menjadi seperti beban bagi kita. Jangan jadikan beban. Diklat jarak jauh ini adalah jembatan yang memang sudah dipikirkan sejak zaman lampau. Jadi beberapa tahun yang lalu diklat jarak jauh ini dicetuskan atau digulirkan oleh Balai Diklat, ternyata mumpuni di zaman sekarang ini, bahwa ternyata justru efektif, ya, justru efektif. Dan inilah bahwa ternyata teknologi pendidikan itu memang kemajuannya sangat cepat, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan itu, ya. Jadi itu. Nah, teman-teman semua, saya dengar Pak Irwan calon ini ya, atau memang sudah peserta, Pak? Peserta ya, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan memang sudah peserta ya, peserta diklat gitu ya. Dan 20 hari ke depan, ya. 20 hari ke depan pasti yang paling banyak diberikan adalah teknologi di zaman pembelajaran yang seperti ini. Dan Anda harus ikuti dengan baik. Karena dengan cara seperti itu, maka kita bisa mengupdate ilmu kita. Kita tidak bisa berkembang kalau kita pun tertutup dengan inovasi. Kalau kita tidak mau melakukan inovasi, maka kita juga pasti akan tertutup dengan perkembangan, ya. Kita tidak tahu sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, orang yang ada posting di satu tempat, biar dia di tengah hutan, secepat kilat bisa kita ketahui di sini, ya. Secepat kilat bisa kita ketahui di sini. Itu menunjukkan bahwa loncatan informasi itu sangat cepat. Nah, teman-teman semua yang namanya guru TIK pasti wajahnya masih muda-muda semua. Begitu ya Pak Irwan ya? Pasti ya, muda. Ya. Hampir jarang kita temukan guru TIK dan dia sudah jenggotan. Ya, sudah kumis putih. Itu sangat jarang. Ya Pak Kabala ya, pasti itu. Nah, pasti ya anak muda yang masih sangat produktif ini pasti dia memiliki kompetensi yang bagus. Saya yakin itu. Itu teman-teman. Jadi guru ya, saya pengalaman jadi guru dan bisa jadi meraih seperti ini. Pak Kabalai juga begitu sebagai seorang widya iswara dan bisa berhasil seperti ini. Pak Irwan juga seperti itu karena kita selalu mengikuti perkembangan kompetensi, ya. Kita harus update terus kompetensi kita, jangan kita tertinggal. Kalau kita tertinggal, maka kita adalah orang yang tersingkir oleh teknologi. Kita yang akan tersingkir oleh teknologi. Siapa yang akan menduga kalau kita berbicara 4.0 ya, 4.0, siapa yang akan menduga itu selama ini? Mari kita melihat dulu sejarah. Apa yang disebut dengan 1.0? Kenapa sekarang orang heboh dengan 4.0? Apa makna 4.0? Apakah ada 1.0? Ya, apakah ada 2.0? Ya, ini saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Apakah ada 3.0?
Sudah pasti ada, sudah pasti ada. Nah, apa 1.0? 1.0 ya atau 1.0 itu adalah teknologi yang masih bersifat mekanik. Kalau dalam fisika, orang menyebut itu adalah fisika klasik. Tapi bukan fisika klasik yang kita pahami di fisika, tetapi adalah yang klasik di zaman-zaman batu. Dulu ketika zaman batu, ya, orang menemukan batu untuk memahat atau batu untuk menebang pohon itu sudah merupakan teknologi yang sangat maju. Ketika dia membuat batu untuk menjadi pisau, itu sudah merupakan lonjakan teknologi yang sangat bagus. Ketika para petani zaman dulu menemukan bajak, ya, bajak yang ditarik oleh sapi, ada yang ditarik oleh kuda di Eropa, ya, itu menunjukkan lonjakan teknologi. Tapi itu adalah 1.0, masih 1.0. Apa yang menandai perubahan? Apa yang menandai perubahan? Yang menandai perubahan lonjakan teknologi itu adalah penemuan listrik. Ketika orang menemukan listrik, maka semuanya berubah. Kereta api yang menggunakan mesin uap itu masih 1.0, dikategorikan 1.0. Karena dia masih menggunakan sistem gerak, masih mengandalkan sistem gerak. Penemuan listrik itu membuka cakrawala baru perkembangan teknologi. Ya, membuka cakrawala baru perkembangan teknologi. Penemuan listrik, apa yang tertindas? Ya, yang mati adalah bajak sawah yang menggunakan sapi. Kasihan, bangkrut ini orang yang tukang kasih bayar pakai itu. Ya, apa yang tertinggal dengan penemuan listrik? Ya, kereta api uap mati. Ya, kapal laut uap mati. Ya, istilahnya ditinggalkan. Ya, semua mesin uap ditinggalkan. Ya, zaman batu orang menggunakan pahat, menggunakan begini dipukul-pukul, menggunakan pahat manual ditinggalkan. Orang menggunakan sistem gurinda listrik, ya, dengan adanya listrik. Jadi cukup banyak kemajuan. Itu adalah 2.0. Ketika masuk ke 3.0, apa yang membuat orang ini? Penemuan internet awal, ya, penemuan fluk listrik, penemuan sistem nuklir itu membuka cakrawala 3.0. Tandanya apa? Tandanya apa? Ya, ketika orang di 1.0 kita masih pakai mesin ketik, ya, kita masih pakai mesin ketik. Tek. Mungkin teman-teman guru ini mudah-mudahan masih ada yang pernah pakai mesin ketik, tapi kalau Pak Kabalai, Pak Irwan pasti pernah pakai mesin ketik. Mau kasih masuk kertas, digeser, ya, digeser gandarannya dan itu naik, ya. Ada yang masih pakai mesin ketik, teman-teman semuanya? Masih ada? Coba tunjukin tangan yang pernah pakai mesin ketik. Saya mau lihat siapa yang pernah dapat pakai mesin ketik. Wah, ini berarti generasi muda. Zaman old, ya. Jadi muda zaman old, ya. Ya. Tapi kalau ini anak-anak muda wajahnya ini sudah tidak ada palia lagi mungkin mesin ketik. Itu 1.0. Kedua adalah apa? Saya pernah mengalami mesin ketik tapi menggunakan listrik. Ada mesin ketik listrik, ada, ya, menggunakan listrik ada. Jadi kita sudah pernah mengalami itu. Kemudian kita mengalami komputer Pentium 1, Pentium 2. Itu saya menyelesaikan S2 saya dengan Pentium 1. Padahal itu adalah di poin antara perubahan antara 2 ke 3. 2.0 ke 3.0. Nah, 3.0 ini adalah penemuan teknologi awal. Apa itu teknologi awal? Penemuan handphone pertama kali. Apa yang mati dengan adanya handphone? Penemuan komputer.
itu masuk ke 3.0 dan perkembangan semenjak itu terlalu cepat. Kalau dari 1.0 perkembangan teknologi itu sangat panjang, menggunakan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ke 2.0 hanya menggunakan 60-70 tahun. Lonjakan dari 2 ke 3 itu hanya membutuhkan 20-25 tahun. Ditemukannya komputer awal, ini mematikan apa? Apa yang mati? Kursus-kursus mengetik mati semua, Pak. Kursus-kursus mengetik mati semua. Ya, tidak ada lagi ijazah kursus mengetik. Ya, pakai mesin ketik, so tidak ada. Saya pernah kursus itu, Pak. Saya pernah kursus itu. Ya, kursus mengetik mati. Telepon-telepon umum yang menggunakan koin mati, tidak hidup lagi. Apalagi berbicara di telepon menggunakan KBU mati. Ya, kantor pos bangkrut, so tidak ada orang kirim surat. Dulu kita mengirim surat menggunakan kartu ucapan kalau di hari raya, menggunakan telegram, ya, menggunakan telegram. Dulu mengirim kabar menggunakan telegram, mati kasihan. Kantor pos pun kalau melihat kantor pos itu sebenarnya sudah bangkrut karena tidak ada lagi orang yang kirim surat lewat pos. Sekarang orang tidak ada kirim surat, scan, kirim PDF, ya, scan, pakai cam scanner, kirim PDF. Ya, begitu. Undangan saya untuk hari ini saja Pak Kabalai dengan Pak Irwan kirim lewat PDF. Bayangkan ini dunia canggih ini sekarang ini. Jadi itu banyak yang mati. Telepon umum mati. Apa itu? Apa DP nama dulu? Warnet, ya? Ya. Warnet mati. Ya. Apalagi yang mati? Kursus-kursus mengetik mati. Kantor pos bangkrut, ya, kantor pos bangkrut. Dulu orang mengirim uang wesel pos, ya. Jadi uang cuma dicatat di sini, diterima di sana, ya. Dikira ini orang-orang mengira ini uang dikirim dari wesel dari Gorontalo, dikirim ke Donggala, pakai uang juga. Ternyata tidak, cuma dikirim berita pakai telegram. Tolong serahkan uang kepada si Fulan, namanya begini, besarannya begini. Itu, ya. Jadi 3.0 penemuan komputer awal itu banyak kasihan yang diinikan. Muncul apa dengan 3.0 ini? Taksi, ya, taksi konvensional, ya. Kalau orang pernah ke Jakarta atau kemana, ada itu taksi konvensional itu. Nah, 4.0 4.0 ini membuka mata kita semua. Bahkan kita sendiri kaget dengan penemuan 4.0 ini. 4.0 itu lonjakannya hanya 10 tahun. 10 tahun, cepat sekali. Ya. Apa yang mati? Kasihan taksi-taksi konvensional mati, Pak. Sekarang sudah tidak ada orang menaidian taksi di Manado. Ya, semua pakai Grab, pakai Gojek, ya. Apa yang mati lagi? Yang mati adalah toko-toko. Toko-toko mal-mal yang mengandalkan sentuhan langsung pembeli, sekarang online yang menguasai. Sekarang walaupun cuma orang bikin kue tradisional, dia online kan. Dia online kan. Jadi lonjakannya ini sangat cepat. Nah, ini pasti teman-teman ini di guru TIK ini ada yang masuk dijual online ini pasti. Kalau guru TIK tidak ada yang menambah sampingan dengan jual online, wah ini diragukan TIK-nya ini. Jangan-jangan dia pun tidak kuasai bagaimana cara bikin konten yang bagus mengenai mana yang konten bagus di TIK. Harus kita kreatif dan tidak sah-sah saja guru menjadi penjual online, itu sah-sah saja. Sekarang ini tidak mengganggu pembelajaran, yang penting di saat belajar sudah selesai, ya itu kan namanya juga sampingan di rumah. Walaupun cuma bikin kue 10 biji online, ready lagi ya. Ready lagi guys, ya ready jam 11 guys. Nah, stoknya masih tersedia guys. Ya ini
Ini adalah lonjakan teknologi yang harus kita ikuti. Kita ikuti, jangan kita tertinggal. Apalagi sekarang dengan pakai TikTok, dengan pakai inilah, waduh, semakin hebat. Nah, kasihan, banyak yang tertinggal. Tapi apa yang tumbuh? Yang tumbuh adalah kreativitas baru. Kreativitas baru yang tumbuh dari teman-teman semuanya. Orang penjual kue yang sempat mati, dulunya kue tradisional ini sempat mati, tidak ada pembeli karena kalah bersaing dalam dunia ekonomi. Sekarang muncul, bahkan kue yang tidak pernah kita lihat di zaman dulu muncul lagi dijual oleh masyarakat secara online. Ya, orang jual rica saja diantarkan Kak, ongkir, tidak pakai ongkir ya, ini COD. Orang beli rica saja COD. Bayangkan. Ya, bukankah ini menunjukkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kita semakin hebat ya. Ini orang beli rica di Gorontalo ya, ini sebagai contoh saja, ada channel istilahnya link itu kita menyebutnya pasar online. Dan saya sering masuk di dalam link itu. Jadi saya membeli dari pasar karena ada corona ini. Saya membeli dari pasar itu istilah, ada bahasa Gorontalo, patali online. Ya, bahasa Gorontalonya itu adalah pasar online. Jadi gitu, patali online, pasar online. Jadi kami membeli, saya beli rica, beli tomat, beli bawang, beli ini, kita pesan satu kali, tak, tinggal pilih item, tak, seliter, tak, sekilo, tak ini, nah, berapa? COD Pak, ya, bayar nanti di rumah. Jadi kita ini sudah canggih. Nah, inilah hasil dari teknologi informasi dan komunikasi. Inilah teman-teman, ini sengaja saya sampaikan agar kita tahu, Nah, apa yang bergeser dari situ? Perkembangan teknologi itu membuat juga pergeseran dari tatanan kehidupan sosial. Dulunya ya, kalau kita lihat perkembangan kreativitas dan produktivitas, maka kalau dulu di zaman batu, maka yang berburu itu adalah perempuan dan yang berperang itu adalah laki-laki. Itu sampai zaman 1800-an. Perempuan yang di dapur, laki-laki yang berperang. Ya. Di zaman-zaman pertengahan terjadi perubahan. Ya. Bahwa perempuan yang mendominasi bekerja, ya, bekerja di mana-mana, di pabrik. Sekarang ini kalau Bapak dan Ibu melihat pabrik-pabrik di Jakarta, di kota besar, hampir semua perempuan. Ya. Sekarang kebangkitan perempuan yang muncul. Buktinya guru TIK ini paling banyak perempuan kayaknya. Ya. Dan yang paling menguasai pasar online itu perempuan. Perempuan. Ya. Ibu-ibu semua yang menguasai pasar online. Jadi kebangkitan, jangan anggap sepi mereka di rumah. Ya, ternyata mereka di rumah itu taunya cuma Shopee, taunya apa semuanya, pokoknya semua itu mereka download. Ada Shopee lah, ada Bukalapak lah, ada inilah, ada inilah. Ya, beli 3 gratis 1. Ya, datang kemari COD dijual lagi, untung lagi. Ya, dijual lagi. Ready lagi guys, padahal beli 3 gratis 1. Nah, ini kreativitas menggunakan teknologi. Nah, guru juga harus seperti itu. Guru juga harus seperti itu. Bagaimana kita meramu pembelajaran dengan menggunakan metode dagang. Apa maksud saya? Maksud saya adalah kreativitas itu kita transfer knowledge kepada siswa kita. Dengan cara apa? Dengan cara teknologi juga. Mari tumbuhkan kreativitas anak. Jangan kita cuma memberikan pelajaran TIK hanya kontennya saja tanpa praktek. Ngapain kita belajar TIK kalau kontennya doang tanpa prakteknya? Enggak bakalan bagus, enggak bakalan berhasil.
Jadi kita yang harus memulai pembelajaran itu dengan bermuatan praktek. Nah, misalnya ketika kita mau mengajarkan tentang sudah tidak usah lagi kalau belajar, saya rasa di dalam kurikulum mudah-mudahan tidak perlu lagi nih Windows MS-DOS. Wah, saya rasa itu biarlah nanti programmer nanti itu yang ini. Tapi bagi anak-anak bagaimana mereka membuat konten video. Anda lihat sekarang, ya, Anda lihat sekarang perkembangan artis-artis besar saja mereka beralih menjadi YouTuber. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi terjadi perubahan. Yang dulunya komunikasi dan informasi ini hanya kita jadikan sebagai hiburan, tetapi kalau sekarang teknologi informasi dan komunikasi ini kita jadikan sebagai barang produktif yang menghasilkan. Nah, guru-guru TIK harus bisa menjadikan anak-anak kreatif begitu. Bisa dia menjadi YouTuber. YouTuber tidak jelek loh, tidak jelek, ya. YouTuber itu bagus asalkan konten-konten yang dia tuangkan itu konten-konten yang bagus. Saya punya pengalaman dengan seorang anak ketika saya juga pernah jadi guru TIK, teman-teman semuanya. Saya pernah jadi guru TIK. Saya punya pengalaman dengan salah satu siswa saya. Ketika kami berada di lab komputer ini karena pemahaman komputer saya masih kurang dibanding siswa saya. Tiba-tiba kan ini pakai server, pakai satu kali, linknya satu kali ya, pakai koneksi satu kali. Tiba-tiba dia bisa mematikan semua komputer itu dengan dia tekan dari komputer dia. Dan kita memang diganggu oleh dia memang sengaja, ya, oleh siswa ini. Wih, saya pun sampai bingung, kok komputer ini tidak bisa hidup semua, apa yang rusak, periksa kabel, periksa ini. Dia tenang-tenang saja di dalam ruangan lab komputer. Nanti akhirnya kita coba siapa ini yang gini, siapa yang tahu memperbaiki ini. Akhirnya dia bilang, oh begini Pak. Oh, nah saya lihat dulu Pak, gampang ini Pak. Saya cuma gini. Wah, ternyata dia sendiri yang berbuat, dia sendiri yang memperbaikinya. Agar dia dapat nilai plus dari saya. Oh, hebat kau ya. Padahal dia sendiri yang melakukannya. Saya tidak memarahi dia, tetapi saya melihat ini potensi. Ini adalah potensi. Dan potensi ini harus bisa tumbuh dan berkembang. Itu teman-teman semuanya. Nah, guru TIK itu kalau di materi saya ada dia, harus kita bisa meningkatkan level. Ini yang sangat penting. Itulah yang maksud saya bahwa kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi kita harus bisa kita tingkatkan. Di tiga terakhir, satu terakhir saya di halaman terakhir Pak Irwan, mohon maaf kalau Pak Irwan sebagai moderator mungkin. Ya. Di halaman satu paling terakhir sebelum terima kasih, saya ada mencantumkan di situ yang terakhir. Level-level tentang guru TIK, penguasaan TIK, ya. Ada level 1, ada level 2. Jadi teman-teman semua ini harus bisa memposisikan kita berada di level mana. Yang kedua dari terakhir Pak Irwan mungkin, Pak Irwan. Sebelum kita membahas yang lainnya. Kedua mungkin lagi ini. Pak Irwan. Itu Pak Irwan nomor 18 Pak Irwan. Ya. Ini. Ya. Kita harus bisa mengukur diri kita berada di level mana. Kita berada di level mana. Kenapa ini harus kita tahu? Agar kita bisa memetakan diri kita memulainya dari mana. Kita memulainya dari mana. Ya. Saya sebagai sebelum Kakanwil, saya sebagai Kabid Bimas Islam, itu penyuluh agama Islam. Itu sekarang semenjak ada corona, saya larang melakukan materi kepenyuluhan secara konvensional. Saya larang. Tapi beralih kepada media
sosial. Terserah, jika dia menguasai Facebook, silakan dia menguasai Facebook. Jika dia menguasai IG, silahkan IG. Jika dia menguasai Twitter, silahkan. Jika dia menguasai YouTuber, silahkan YouTube, silahkan. Jadi media sosial apapun bagi saya itu saya hargai asalkan mereka mau berubah. Nah, guru juga harus begitu. Kalau kita masih berada di level 1, maka lihat saja bahwa kita hanya masih sebagai pembelajar. Ya, kita hanya masih sebatas belajar dengan apa yang ada di dalam buku-buku teks. Kita hanya literasi murni. Ya. Jadi kita itu hanya sekedar menyampaikan yang namanya shutdown ini, namanya replay ini, yang namanya apalagi caps lock ini, ini yang namanya tombol pause. Wah, itu kalau cuma begitu-begitu tidak usahlah lagi diajarkan, ya. Rugilah waktu kita bercuap-cuap, ya. Bercuap-cuap tapi levelnya level literasi awal saja. Anak-anak SD saja sekarang udah pegang laptop gitu, ya. Udah pegang laptop. Nah, kalau kita berada di level 2, ini sebenarnya level tingkatan, tapi jika kita berada di level 2, maka guru harus sudah mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan dengan mudah. Ya. Dulu ketika saya komputer Pentium 1, itu saya belinya pangkal-pangkal dan saya belajar untuk merangkainya dan saya tahu, ya. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi, ya, karena sudah tidak ada lagi komputer level 1 yang istilahnya yang Pentium 1, Pentium 2 yang merangkai-rangkai. Sekarang serba canggih, ya. HP saja sudah, sistem Android ini sudah menggunakan sistem komputer, sudah di situ bisa mengetik, sudah bisa membuat konten video, sudah bisa membuat ini, tinggal aplikasinya saja yang kita download. Nah, kita ada di level mana? Yang ketiga, kita berada di level 3 jika guru sudah bisa membuat konten sendiri. Ini konten sendiri adalah konten-konten pembelajaran. Ya, kalau Anda guru TIK hanya mengandalkan PPT, artinya menggunakan PowerPoint, wah, Anda bukan guru TIK. Anda bukan guru TIK. Tapi Anda adalah guru olahraga yang di TIK-kan. Ya. Jadi gitu. Jadi jangan mempermalukan guru TIK. Ya. Guru TIK tidak boleh lagi pakai PowerPoint. PowerPoint itu adalah sistem aplikasi yang terendah bagi seorang guru menurut saya. Sekarang konten YouTube yang harus kita kuasai. Sekarang konten-konten yang misalnya untuk pembuatan video, untuk pembuatan film, untuk membuat seperti AutoCAD yang lebih canggih, ya, itu harus kita kuasai. Sekarang kita harus kuasai SPSS, ya. Bagaimana membuat, menghitung, bagaimana ini, jangan lagi kita kalau cuma masih mengandalkan aplikasi PPT, wah, tidak bagus itu kalau cuma menggunakan PowerPoint. Jadi usahakan meningkat, ya. Guru TIK jangan mengandalkan PowerPoint. PowerPoint itu sudah zaman. Biarlah zaman saya ini PowerPoint ini, ya. Zaman-zaman kami generasi kolonial, ya. Kalau kalian adalah generasi milenial, kami generasi kolonial. Saya, Pak Kabalai dan Pak Iron generasi kolonial. Ya. Tapi kami adalah orang yang muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Itu kami, ya Pak Kabalai, ya. Kami masih seperti itu karena kami selalu mengupdate, berusaha mengupdate ilmu kami, ya. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Nah, guru TIK harus bisa berada di level 4. Guru yang sudah bisa menjadi trainer. Karena kita adalah guru. Guru itu adalah trainer. Ya, guru itu adalah trainer, teman-teman sekalian. Guru kalau kita tidak bisa mau menciptakan siswa kita lebih bagus, maka kita guru yang tertinggal, Pak. Dosa kita banyak di situ. Ya. Dosa kita banyak di situ kalau kita justru tidak mampu menciptakan. Nah, harus kita berada di level 4. Nah, sekarang ukurlah level kita. Kita berada di level mana?
Kalau masih level 1, kasihan sekali kita guru TIK ini. Ya, jadi jangan berada di level 1. Kalau sudah ada di level 3, maka itu Anda sudah mengikuti kemajuan zaman. Ya, Anda mengikuti kemajuan zaman. Sedikit lagi akan muncul 5.0, ya. 5.0 ini akan muncul. 5.0 ini kita tidak bisa lagi ukur kemajuan di mana. Siapa yang bisa membayangkan handphone yang dulunya kita mau menelpon harus menunggu berjam-jam, mau pinjam telepon rumah tetangga, ya. Kalau tidak mau nunggu telegram. Sekarang kita sudah canggih. Biar ada di dalam WC pun dibilang ada di mana. Aku lagi di mall, guys. Ya. Padahal di dalam WC, ya. Ini kemajuan sekarang. Kita tidak bisa ukur. Jadi jangan percaya, ya. Ini biasanya ini guru-guru yang masih cewek cowok ini yang begini. Di mana, guys? Saya lagi di rumah, guys. Padahal ada di mall. Ya. Oh iya, bagus ya, ada di rumah. Padahal ada di mall. Di mana, guys? Nah, ini guys ya. Guys inilah yang sudah mewabah sekarang ini, ya. Sudah mewabah. Jadi guru TIK harus ada di level 4. Di samping teman-teman menjadi trainer bagi teman-teman lainnya, maka juga menjadi trainer bagi siswanya. Siswa yang kita ciptakan harus siswa yang benar-benar bisa menguasai teknologi. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Nah, saya yakin teman-teman ini akan dibimbing oleh teman-teman dari Balai Diklat selama berapa hari tadi ini Pak Irwan ya? 12 hari Pak, insya Allah. 12 hari. 12 hari itu bukan waktu yang sempit untuk menimba ilmu. Itu adalah waktu yang cukup panjang teman-teman sekalian guru. Jadi seraplah ilmu ini semuanya. Seraplah ilmu ini semuanya. Dan kita semua, supaya kita semua bisa mengaplikasikan ilmu ini. Sekali lagi, guru itu adalah mencerdaskan. Jadi kalau siswa kita tidak jadi cerdas, kalau cuma pintar, itu berarti cuma otodidak. Ya, tapi kalau dia menjadi cerdas, maka dia adalah siswa yang paripurna. Jadi itu teman-teman guru sekalian. Semangat teman-teman guru ya, semangat teman-teman guru. Ini materi saya, dan saya membuka kalau ada yang bertanya. Kalau diizinkan oleh Pak Irwan, silakan. Ada yang ingin diskusi, disilahkan teman-teman semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang penting jangan menanyakan saya tentang fisika lagi, karena mungkin saya sudah lupa sebagian ini fisika ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kakanwil yang telah memberikan materi. Tapi mohon izin kalau boleh kita buka dulu Pak untuk diklat DJJ ini. Wah, iya. Harus dibuka dulu ya. Ya. Dengan mengucapkan, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dari Pak Kabalai dan seluruh teman-teman di Balai Diklat dan teman-teman peserta sekalian, saya sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo mewakili 3 Kakanwil membuka dengan resmi Diklat jarak jauh guru-guru TIK SMP ya Pak ya, guru-guru MTS, guru-guru TIK MTS di Balai Diklat Manado. Semoga diklat ini bisa menjadi berkah dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kakanwil telah membuka diklat ini dengan secara resmi. Sebagaimana penyampaian tadi, Pak Kakanwil membuka peluang kita untuk dapat bertanya terkait dengan hal-hal yang disampaikan beliau. Ya, baik. Pak Idris atau? Ada dari saya Pak. Dari Pak Renol. Pak Renol, silakan Pak Renol. Mohon izin Pak Kakanwil. MTS mana ya, supaya tahu. Ya, silakan Pak Renol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kakanil, saya dari MTS Negeri 1 Bone Bolango, Pak. Yang saya hormati Bapak Kabalai, Wijaya Suara, serta panitia, teristimewa teman-teman sekalian peserta diklat. Saya kira-kira punya bahan risau, Pak, mengenai sistem pembelajaran yang terjadi sekarang ini. Kerisauan yang pertama adalah memang kita ini harus dituntut untuk menjadi manusia pembelajar. Karena pintar saja itu tidak cukup, sebab zaman itu terus berubah. Dan orang yang mampu memenangkan zaman itu adalah orang yang mampu belajar di setiap zaman itu. Terkait dengan pendidikan yang terjadi sekarang ini, Pak, saya berpikir bahwa ada split personality yang terjadi di dalam sistem pendidikan yang terjadi pada saat ini. Tapi karena ini pandemi, di mana musibah ini kita tidak undang atau kita tidak duga-duga, maka kita harus beradaptasi secara ekstra. Kenapa saya katakan split personality? Bahwa yang terjadi, kita sebagai guru itu hanya mampu mentransfer pengetahuan. Kalau itu yang terjadi, maka kognitif anak ini bisa jadi oke, bisa jadi meningkat. Tapi kita kehilangan mentransfer ruh, Pak. Menurut saya, proses pentransferan ruh kepada anak itu harus dilakukan dengan tatap muka. Itu yang terjadi, Pak. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa ada kalanya saya sebagai guru mencari inisiatif sendiri untuk datang ke siswa, tanya kabar, untuk memberikan sentuhan hati kepada dia. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kendala yang kedua adalah bahwa di kita itu sendiri, anak-anak itu kadangkala tidak memiliki fasilitas. Apalagi saya yang notabene-nya ada di Bone Bolango, yang dari Pinogu dan lain sebagainya itu tidak bisa dijangkau oleh akses informasi ini, Pak. Nah, saya kira dengan adanya dua kasus seperti ini, saya butuh perspektif yang tajam dari Bapak Kakanwil untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di Bone Bolango, khususnya tempat saya bekerja, Pak. Yang pertama adalah proses transfer ruh itu sendiri yang sampai saat ini saya masih belum mampu untuk melakukan transfer ruh itu sendiri, sentuhan-sentuhan jiwa itu kepada anak didik lewat media pembelajaran ini. Yang kedua adalah keterbatasan daripada fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik saya. Saya kira demikian yang bisa saya berikan pertanyaan ataupun tanggapan dari forum kali ini, sehingga dengan ini bisa memohon kepada baik, untuk Pak, memberikan solusinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reynold ya. Ya, mungkin langsung ditanggapi Pak Kakanwil. Ya. Ini bagus ini ya. Saya sampaikan tadi bahwa memang kita harus, kalau orang bilang kita ini hanya berjalan dan berlari, tidak, Pak. Kita harus membuat lompatan-lompatan. Dan lompatan salah satunya adalah ini. Sebelum ada corona, orang tidak tahu ini Zoom mungkin. Orang tidak tahu Zoom. Yang tahu mau video call, ya, pakai WA video call. Kita mau video call lah, guys, ya, kita video call ya. Nah, siapa yang tahu ini Zoom? Tiba-tiba ini corona datang, Zoom juga ada, ya. Dan akhirnya kita menggunakan sistem daring seperti ini. Nah, transfer, ya, Anda bilang transfer ruh, ya. Transfer ilmu pengetahuan ini sebenarnya kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Satu, dengan konvensional, misalnya tatap muka di kelas. Ya, itu
bagus memang, dan itu memang lebih menyentuh karena lebih emosional kita lebih terjalin. Seorang anak itu berbeda dengan kita menepuk-nepuk bahunya dengan ketika kita mengatakan bagus jawaban Anda. Itu beda, Pak. Anak kalau ditepuk-tepuk bagus, jawabannya bagus. Itu dia bangga, Pak. Dia justru jadi begini itu anak-anak. Ya, justru bangga dia. Itu psikologi memang itu sangat berpengaruh. Bagaimana kita mau menyentuh anak di media sosial? Sulit kan? Tapi inilah psikologi-psikologi yang harus kita bisa mainkan. Sehingga itu guru TIK harus menciptakan konten-konten yang menarik. Ya, konten-konten yang menarik. Ketika ini adik-adik MTS yang kita ajarkan, jangan kita menciptakan konten yang justru membuat dia bosan. Ya. Kita ciptakan konten TIK misalnya dengan sistem game. Itu boleh, sah-sah saja, ya. Game dengan sistem misalnya sosiokultur, misalnya tentang budaya Gorontalo atau budaya daerah, tetapi kita ini kan dalam bentuk TIK. Itu bagus. Yang penting mereka bisa menciptakan kreativitas di situ. Oh begini, mereka memahami. Seperti tadi saya bilang, sudah bukan zamannya kita menyatakan fungsi shift itu adalah ini, fungsi kontrol alt del fungsinya ini. Wah, itu sudah dorong sudah kuasai itu, Pak. Dorong sudah kuasai. Nah, pendekatan ini memang ini adalah lompatan besar yang harus kita lakukan. Termasuk Balai Diklat juga melakukan lompatan besar dengan adanya diklat jarak jauh, ya. Itu lompatan besar yang sudah beberapa tahun lalu tapi dianggap kurang berhasil, tapi sekarang buktinya harus kita lakukan dengan jarak jauh dan ternyata lebih efektif, lebih ekonomis, lebih efektif, dan bisa menjangkau semua orang. Bisa menjangkau. Memang dari sisi fasilitas, ya, dari sisi fasilitas kita memang terbatas. Sehingga itu opsi belajar sekarang ada 3. Opsi belajar yang dikeluarkan melalui peraturan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Mendagri. Yang pertama adalah opsi belajar konvensional. Itu dibolehkan jika zonanya adalah zona hijau, zona aman, dan jika dia terlokalisir. Kemudian adalah opsi kedua adalah opsi luring. Luring adalah belajar di samping belajar online juga guru yang berkunjung ke siswa-siswanya. Ini untuk menjangkau daerah-daerah yang seperti Pak Reynold sampaikan, bahwa seperti di Suawa, apalagi di Suawa jembatan putus ya Pak ya Reynold ya. Bagaimana mengunjungi ini anak-anak ini? Ya, Pak. Yang ketiga adalah sistem daring. Sistem daring adalah seperti sekarang ini menggunakan Zoom. Saya saja Pak, terus terang, semenjak ini bukan mau membanggakan, cuma saya di rumah pakai wifi Pak. Tapi semenjak ada corona Pak, setelah saya melihat anak-anak ini belajar dengan online, saya bebaskan wifi saya Pak, supaya anak-anak di sekitar, kasihan yang tidak ada jaringan, yang susah beli pulsa, mereka ini, tapi saya batasi jangkauannya. Saya letakkan di lantai wifi-nya supaya jangkauannya cuma sebatas rumah saya, sehingga mereka saja berkumpul di rumah itu anak-anak, buka wifi, biarlah mereka di sekitar rumah saya, di sekitar rumah, di halaman, di pagar, di teras, ya tidak apa-apa, gitu. Saya membebaskan begitu. Yang penting mereka bisa belajar. Jadi gitu. Nah, teman-teman juga yang punya wifi, berbagilah dengan orang-orang, teman-teman yang mungkin siswa yang tidak ada wifi di sekitar, ya, berbagilah. Semoga itu bisa membantu yang lainnya untuk bisa belajar. Fasilitas ini memang pemerintah seharusnya memang ya, kalau cuma mau bilang seharusnya Pak dikasih gratis ini Telkom ini wifi ini. Kan kita sekarang lagi corona, Telkom itu milik BUMN ya, tapi ya pemerintah lah berhitung-hitung bagaimana gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan fasilitas, tapi kita bisa berinovasi dengan fasilitas yang ada. Kita bisa berinovasi, ya, kita bisa berinovasi.
WiFi bisa dipancarkan dan bisa ditangkap, ya kan? Kita bisa relay lagi. Di sini saya pakai antena, kita bisa tangkap WiFi dia dan kita bisa sambung lagi, kita bisa pancarkan lagi. Itu kan bisa. Itu adalah inovasi-inovasi guru TIK. Guru TIK harus bisa berinovasi begitu ya, Pak Reynold ya. Ya. Mudah-mudahan ya, terutama ini di wilayah saya, jadi menjadi perhatian juga. Memang insya Allah nanti saya satu saat berkunjung ke MTS Suawa ya, MTS 1 Bone Bolang. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Irwan. Pak Irwan, assalamualaikum. Tertutup Pak Irwan. Pak Irwan tertutup. Pak Irwan masih aktif. Pak Irwan. Tidak dapat dengar suara Pak Irwan. Masih aktif. Ya, sorry. Ya. Pak Irwan, assalamualaikum. Terima kasih Pak Kakanwil atas jawabannya. Mohon maaf Pak, mungkin kita batasi dulu Pak di sini karena kita dibatasi dengan waktu. Ya, siap. Saya tergantung Pak Irwan. Ya. Iya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ini baru materi awal dan pembukaan. Saya kira kita batasi waktu karena ini juga sudah mau jam 12. Nanti kalau ada apa-apa silakan diskusi. Atau ya mohon izin Pak Kakanwil mungkin ada juga keperluan karena beliau sudah sibuk. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya peserta. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Terima kasih. Mohon izin Kepala Balai. Ya Pak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pembukaan diklat kita pada saat ini sekaligus pemberian materi oleh Pak Kakanwil Gorontalo. Untuk menutup kegiatan kita ini, kita akan berdoa dan mohon kesediaan Pak Reynold untuk berdoa pada saat ini. Kepada Pak Reynold disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai doa pada kesempatan kali ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan atasmu dalam pertemuan majelis ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan majelis ini adalah majelis yang mampu membangkitkan pengetahuan kami, yang mampu membangkitkan keimanan kami, sehingga insya Allah kami menjadi manusia-manusia yang benar-benar bertakwa dan memiliki ilmu pengetahuan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi pertemuan kami pada kali ini, limpahkan karunia kepada kami sehingga Engkau dapat mengangkat derajat kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui kesempatan kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati agar Engkau mengangkat virus corona yang menimpa negeri kami ini, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reynold atas doanya. Sama-sama, Mohon izin Pak Kakanwil untuk kegiatan pembukaan dan materi sudah selesai, dan mohon izin juga kepada Pak Kepala Balai. Marilah untuk kegiatan pembukaan ini kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kabalai. Sama-sama Pak Kamil. Ya. Salam untuk teman-teman semua di Balai Diklat Pak. Salam dan terima kasih doanya. Terima kasih teman-teman guru ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Kasih. Semangat semua, semangat. Saya bangga guru TIK. Kasih, Pak. Saya bangga. Ya, saya bangga. Jadilah guru yang berprestasi. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.